bagi wanita haid. Larangan bagi wanita haid, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf. Ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kalau dia mau dengar pengajian di mana? Di emperan. Belakang, samping, makanya pasang mik keluar. Masjid Agung An-Nur ada mik keluar. Ibu-ibu yang berhalangan boleh. Mana dalilnya perempuan haid tak boleh masuk masjid? Nabi minta ambilkan khumrah, kain merah. Rumah Nabi di pinggir Masjid Nabawi. Aisyah, Iya. tolong ambilkan kain merah. Untuk apa? Apa kata Aisyah? Ana haid. Itu dalil, dia tahu dia haid, dia tak boleh masuk. Lalu dia bilang ana haid. Kata Nabi, tanganmu kan tak haid. Oh iya, tangan gue kan gak haid, berarti tangan gue dapat pahala. Hore. Maka Aisyah mengulurkan kain itu dari jendela. Itu dalil Aisyah tahu bahwa perempuan haid tak boleh masuk. Itu pendapat ulama, jumhur ulama tak boleh masuk. Salam, jumpa lagi dengan saya Fatimah Sadia di sini. Saya akan menanggapi dan mempertanyakan ya, kenapa Allah Mekah jijik pada wanita haid? Bagaimana pendapat Anda semuanya? Dan bagaimana hadis yang sebenarnya dalam Bukhari 481 dan 484 ya, seperti apa yang disampaikan oleh Habib Somad tadi, apakah itu betul dan sesuai dan persis seperti dalil? Mari kita baca. Aisyah protes. Dari Aisyah bahwa telah disebutkan di sisinya tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Orang-orang mengatakan yang dapat memutuskan sholat diantaranya adalah anjing, keledai, dan wanita. Maka Aisyah pun berkata, sungguh kalian telah menganggap kami kaum wanita sebagaimana anjing. Protes Aisyah ini sangat masuk akal ya teman-teman, karena kenapa yang membatalkan sholat itu selain keledai, selain anjing adalah wanita gitu loh. Artinya di sini wanita disetarakan dengan keledai dan anjing dong ya, itu logikanya kan seperti itu. Ini menurut pandangan dan protes Aisyah. Tapi iya juga ya kawan-kawan ya, kenapa wanita dianggap menjijikan sehingga tidak boleh menghadap Allahnya gitu loh, sehingga kenajisannya setara dengan hewan yang dinajiskan. Oke, jika haid itu menjijikkan bagi Allah ya, sehingga dibatasi dan tidak bisa berkomunikasi dengan Allah dengan cara ritual sholat, sembahyang, pengajian, lalu baca Quran dan lain sebagainya ya. Pertanyaannya satu, kenapa Allah membuat wanita haid kalau Allah sendiri itu jijik dengan haid? Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana jika tiba-tiba dalam keadaan haid si wanita ini meninggal, sedang dia belum sempat membersihkan dosa-dosanya? Nah, menurut kalian bagaimana? Pantesan ya ada dalil di dalam hadis ya, wanita itu menjadi mayoritas di neraka, dan ini diakui oleh ulama. Dalam Bukhari 3002, Nabi SAW, aku mendatangi surga, maka kulihat kebanyakan penduduknya adalah para fakir, dan aku mendatangi neraka, maka aku melihat kebanyakan penduduknya para wanita. Sebenarnya sih agak ganjal ya teman-teman, karena apa? Ketika Nabi ini bersabda, dia dalam keadaan masih hidup, dan dia bukan pernah mengalami setelah mati lalu bangkit kembali dan hidup selama-lamanya lalu berbicara kepada sahabat-sahabatnya, begitu ya. Kalau Yesus sih iya ya, habis mati dia bangkit lagi, maka dia bisa mengatakan sesuatu apapun mengenai tentang jalan ke surga, mengenai tentang isi surga dan lain sebagainya ya. Nah, ngomong-ngomong, kalau misalkan wanita itu sudah menjadi mayoritas di dalam neraka, siapa ya yang menjadi bidadari-bidadarinya? Kalau kita melihat dari Al-Quran ya, Al-Quran itu menyebutkan bahwa bidadari-bidadari itu sudah ada diciptakan di dalam surga itu sendiri. Artinya bahwa bidadari itu bukan dari manusia, karena dia tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. By the way, anyway, Baswe, bidadarinya seperti apa ya? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Wah, berhijab ya bidadarinya ya. Tapi ngapain juga ya mesti harus menutupi aurat? Bukankah di sana tuh semuanya sudah bebas?
Mari kita lihat dalam At-Tirmidzi 2488. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada perkumpulan para bidadari. Mereka memanggil-manggil dengan suara keras. Para makhluk belum pernah mendengar sepertinya. Mereka berkata, kami wanita-wanita kekal, kami tidak lenyap, kami adalah wanita-wanita menyenangkan, kami tidak cemberut, kami wanita-wanita ridho, kami tidak marah. Beruntunglah siapa yang menjadi milik kami, dan kami menjadi miliknya. Oh iya teman-teman, apa yang saya sampaikan ini bukan karangan saya sendiri ya, melainkan semuanya berdasarkan data-data. Oke, kita lanjut ke pokok tema yang utama. Kenapa Allah Mekah jijik pada wanita haid? Sedangkan kita tahu bahwa haid itu bukanlah kemauan para wanita, tetapi adalah Sang Pencipta itu sendiri. Yuk kita ikuti cara pandang pengajaran Yesus. Bagaimana Yesus memberikan pengajaran yang tepat untuk kita semuanya. Contoh di dalam Markus 2 ayat 17 mengatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maksud perkataan Yesus adalah ketika dia datang ke dunia memberikan pengampunan kepada kita manusia yang berdosa. Tapi kalau kita merasa yang tidak berdosa ya nggak usah butuh pengampunan dosa, ya enggak? Yang jadi pertanyaan adalah apakah ada manusia yang tidak berdosa? Begitu saudara. Lalu selanjutnya saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengatakan di Matius 23 ayat 28 mengatakan, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dalam hal ini, Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak terkungkung kepada aturan-aturan duniawi, aturan-aturan lahiriah ya, yang dimana itu telah menyatakan bahwa sesuatu apa yang tampak di luar itu belum tentu bagian dalamnya. Makanya tadi saya sampaikan, bagaimana kalau seandainya si wanita haid ini mendadak dia meninggal. Nah, maka pesan Yesus katanya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, kalau laki-laki dan perempuan sama-sama akan menikmati surga, sama-sama amalan dan ibadahnya diperhitungkan, maka jangan pernah diskriminasi wanita hanya gara-gara haid. Lalu kemudian Yesus juga berkata dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging memiliki keterbatasan, perempuan bisa haid, tetapi jangan pernah menghalangi bahwa roh kita harus tetap mengucap syukur dan jangan menghalangi. Selanjutnya, kita lihat dalam ajaran Yesus Markus 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Artinya adalah bila Tuhan sudah mengambil nyawa kita, tidak melihat waktu kapanpun itu. Dan dalam Markus 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Gak kebayang ya tiba-tiba haid gitu. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, demikianlah kawan-kawanku semuanya. Apakah kalian sudah bisa membedakan ajaran mana yang bisa diterima dan ajaran mana yang masuk akal dan ajaran mana yang memberikan keadilan kepada setiap kita, laki-laki atau perempuan, ya semua di hadapan Tuhan itu sama.
Dan apa yang saya sampaikan ini bukan saya dasari atas kebencian kepada umat Islam, tidak. Tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah suatu edukasi untuk menjadi bahan perenungan buat kita semua. Fatimah, kalau yang namanya Tuhan itu maha suci, masa kita sembarangan datang, kita dalam keadaan itu kan keadaan kotor. Betul, tapi yang kita sucikan adalah pikiran kita, hati kita, dan juga perkataan dan perbuatan kita. Inilah yang saya maksud kalau ajaran kita fokus kepada lahiriah, tentu kita akan fokus kepada hal yang kelihatan. Ingat ya saudara, di hadapan Tuhan kita ini semuanya sebenarnya menjijikkan. Ya, cuman kita sendiri saja merasa suci sendiri. Tubuh atau badan kita suatu saat akan menjadi tanah dan tulang belulang. Tetapi roh kita yang harus tiap hari diberi kehidupan dari firman Tuhan yang akan memberikan kehidupan kekal. Maka fokuslah dan utamakan hal rohani, barulah ke jasmani. Boleh-boleh saja kalau orang menjaga kesehatan tubuh itu bagus ya, tapi yang terpenting di sini adalah utamakan hal yang rohani. Jangan sampai tampilan kita kelihatannya bersih tapi hati kita busuk, pikiran kita busuk. Nah, itu sama aja dodol, bahkan melebihi kenajisannya daripada perempuan yang haid. Oke, baiklah, yang terakhir ada pesan dari Yesus mengatakan demikian, terutama untuk Abdul Somad ya. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang berdoa kok dilarang hanya gara-gara dirinya kena haid.